Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Rizky dengan NPM 211506109 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan query dasar berdasarkan praktikum sistem basis data percobaan ketiga. Di sini saya pertama membuka terminal, kemudian hmm, saya masuk ke direktori dari XMPP-nya, lalu konfigurasi ke database-nya. Nah, di sini saya tidak menggunakan password, jadi tinggal di enter saja. Nah, setelah sudah masuk ke database-nya, saya menggunakan query show database untuk menampilkan database yang sudah dibuat. Karena saya ingin membuat database perpustakaan, karena di sini sudah ada database perpustakaan, maka saya akan hapus database perpustakaannya dulu dengan menggunakan query drop database. Di sini database perpustakaannya sudah berhasil dihapus. Coba kita lihat dulu dengan menggunakan query show database tadi. Nah, database dari perpustakaan tadi sudah dihapus, jadi kita buat lagi database-nya dengan menggunakan hmm, query query create database untuk membuat database-nya kembali dan menambahkan nama database yang ingin dibuat. Di sini saya menggunakan nama perpustakaan. Oke, sudah dibuat. Lalu kita show database lagi untuk memastikan bahwa database-nya sudah dibuat. Nah, di sini sudah ada lagi perpustakaannya. Lalu kita memilih database yang ingin kita masukkan datanya. Jadi saya beralih ke database perpustakaan dengan menggunakan use perpustakaan. Oke, database change. Lalu menggunakan query show data show tables untuk melihat apakah sudah ada table yang dibuat atau belum. Nah, di sini di di show table-nya di sini tidak ada, belum ada table yang dibuat. Lalu kita create table dulu. Di sini saya akan membuat tiga table, yaitu yang pertama table buku, table anggota, dan table pinjaman.
Pertama kita buat dulu tabel bukunya. Hmm, di sini untuk membuat tabelnya kita menggunakan query create table dan nama tabel yang ingin dibuat. Kemudian di sini kita juga masukkan atribut-atribut yang ingin dibuat di dalam tabel buku ini. Di sini saya membuat atribut ID buku dengan tipe data integer, yang dimana ID buku ini primary key. Lalu atribut judul, tipe data varchar dengan panjang 255. Atribut penulis dengan tipe data varchar panjang 255 dan tahun terbit dengan tipe data integer. Enter, sudah masuk. Lalu kita create table lagi. Saya ingin membuat create table anggotanya. Kita menggunakan query create table lagi untuk membuat table anggotanya. Di sini atributnya ada ID anggota, tipe data integer. Di sini dia sebagai primary key. Atribut nama dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Lalu di sini ada atribut alamat dengan tipe data varchar panjang 255. Dan terakhir ada atribut telepon dengan tipe data varchar dengan panjang 20. Oke, dan yang ketiga ada with table peminjamannya. Nah, sini menggunakan query yang sama yaitu create table dan nama tabelnya di sini peminjaman. Atribut yang saya buat di sini ada ID peminjaman dengan tipe data integer, di sini dia sebagai primary key. Lalu ada atribut ID buku, tipe data integer, ada anggota integer, tanggal peminjaman dengan tipe data date, tanggal pembelian juga date, dan foreign key ID buku yang dia di mana dia ini berinisialisasi dari ID buku di tabel buku. Lalu ada juga foreign key dari ID anggota yang dimana dia berinisialisasi juga dengan ID anggota di tabel anggota. Lalu sini kita gunakan query tables untuk melihat apakah tabel yang kita buat tadi sudah ada atau belum. Nah, di sini di database perpustakaan, tabelnya sudah dibuat yaitu ada buku, anggota, dan peminjaman. Lalu kita masukkan data dari tabel tiap-tiap atributnya. Nah, di sini saya menggunakan query untuk memasukkan datanya itu insert into ke nama tabel dengan atribut yang ingin diisi datanya. Di sini saya ingin mengisi data dari tabel buku, yang dimana saya akan membuat data dari ID buku, judul, penulis, tahun, dan tahun terbit. Lalu values-nya, nilainya. Di record yang pertama, di sini saya memasukkan ID bukunya 1, judul bukunya Bumi, penulisnya T. Ishak, dan tahun terbitnya 1687. Record yang kedua, saya memasukkan ID bukunya 2, judul bukunya Bulan, penulisnya E. James, dan tahun terbitnya 1765. Yang ketiga saya memasukkan ID bukunya 3, judulnya Bintang, penulisnya G. Alexander, pada tahun terbitnya 1876 dan selanjutnya dan seterusnya. Kita enter. Oke, query sudah masuk. Lalu kita juga menambahkan data menekan query yang tadi yaitu insert into untuk menambahkan datanya ke tabel anggota yang dimana ingin dimasukkan datanya yaitu di ID
di atribut ID anggota, nama, alamat, dan telepon. Lalu masukkan values-nya, di mana ada record yang pertama ini ID anggotanya satu, namanya Teguh Karya, alamatnya Konoha, dan teleponnya 0811111111. Dan record yang kedua ini ada anggotanya dua, namanya Kak Charles Gunawan, alamatnya Yogyakarta, dan teleponnya 08111111. Lalu yang ketiga ada anggotanya tiga, namanya Kak Gilang Ale Ale Yusta, alamatnya Lampung, dan nomor teleponnya 0823333333, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita memasukkan data juga ke tabel peminjaman, di mana nanti kita ingin masukkan datanya ke peminjaman, di mana nanti kita ingin masukkan nilai ke atribut ID pinjaman, ID buku, ID anggota, tanggal pinjaman, dan tanggal pengembalian. Di sini values yang saya isi untuk menambahkan data di tabel pinjaman, yaitu yang pertama, record yang pertama, ID peminjamannya satu, ID anggota satu, ID buku satu, tanggal pinjamannya itu 2023, bulan bulan 1 tanggal satu, dan ID dan tanggal pengembalian itu 2023, bulan satu tanggal 2, dan seterusnya. Lalu kita menggunakan query select select from, yang dimana dia akan menampilkan data dari tabel yang tadi. Menampilkan semua data dari tabel. Nah, di yang kita sudah isi tadi menggunakan query insert into ini. Di sini pada tabel bukunya sudah terisi sesuai dari data-data yang kita isi tadi. Lalu kita coba menggunakan query yang sama. Ini untuk menampilkan data-data yang tadi dari from tabel pinjamannya. Yang telah dibuat. Nah, sini sudah terisi data-datanya berdasarkan query insert into yang telah kita isikan data-datanya tadi dari setiap atribut. Lalu yang terakhir kita lihat dari tabel anggotanya. Menekan query select from juga. Nah, di sini sudah sesuai data-datanya dari yang kita isikan tadi menggunakan query insert into. Lalu lalu kita eh, menggunakan query dex anggota, yang dimana itu dia bakal menampilkan struktur dari tabel anggotanya. Nah, di sini ada anggota tipe integer, kayak primary, defaultnya 0, 0, dan seterusnya. Lalu kita coba untuk menghapus foreign key. Di sini kita menggunakan query alter table, yang dimana dia itu berfungsi untuk mengubah struktur tabelnya. Misalnya saya mengubah struktur tabel pinjaman, yang dimana saya akan menghapus foreign key dari pinjaman
IB, IBF 32, IBFK 2, ya berhasil. Lalu kita gunakan alter table lagi untuk mengubah struktur datanya. Saya mau ubah struktur data tabel anggota diubah kolom heading anggotanya menggunakan menambahkan dengan auto increment. Eh, Di auto increment ini fungsinya untuk dia itu mengiterasi atau menambahkan satu nilai dari nilai yang ada sebelumnya. Coba masukkan foreign key-nya lagi, kemudian alter table lagi, alter table untuk mengubah strukturnya tadi, struktur tabel pinjaman, edge constraint peminjaman IBF 3, IBFK 2 sebagai foreign key pada ID anggota, yang di mana dia itu berrelasi dengan ID anggota di tabel anggota. Oke, berhasil. Lalu kita coba menambahkan data ke tabel anggotanya untuk melihat cara kerja dari eh, auto incrementnya. Di sini saya buat nol saja di anggotanya untuk melihat apakah di ID kita kan tadi menambahkan auto increment di ID anggota, apakah di ID anggotanya tadi dia akan melanjutkan nilai sebelumnya dengan menambahkan satu nilai dari nilai sebelumnya itu. Lalu nama hmm, saya nama alamat kita isi jalan lalu nomor telepon tadi isi. Enter. Nah, coba kita lihat hmm, kita lihat data-data dari tabel anggotanya. Nggak sudah bertambah dari yang kita tambahkan di menggunakan query insert into anggota tadi dari step yang di atas tadi. Nah, di sini dapat kita lihat di mana auto increment tadi bekerja, di mana tadi ID anggotanya kita inputkan 0, tapi dengan menggunakan auto increment dia menambahkan satu nilai setelah nilai sebelumnya ini secara otomatis. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.